Sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan, mari bersama Keila dan orang tuanya mengikuti renungan firman Tuhan. Di hari yang bahagia ini, mari kita mendengar suara Tuhan melalui uraian yang disampaikan hambanya, Pak Leo Slamet, yang diberi judul dikhususkan atau dipisahkan buat Tuhan. Wah, kalau misalnya ada makanan dikhususkan buat presiden, pasti sangat ketat protokolnya. Mesti dites dulu dan memenuhi kualitas yang prima. Berarti kalau buat Tuhan, raja segala raja harusnya super ketat bukan? Tapi kualitasnya pasti berbeda dengan ukuran dunia. Mari kita dengarkan uraiannya baik-baik. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan terus memberikan pertolongan pada kami sehingga kami memiliki kemampuan untuk terus belajar taat, belajar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh menyegarkan jiwa kami dan terus boleh memberikan kami semangat untuk berjalan bersama dengan Tuhan, juga berjalan menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Panglima bala tentara Tuhan yang ada di hadapan Yosua saat itu sedang berfirman kepada Yosua dengan mengatakan, "Ketahuilah, ke dalam tanganmu aku serahkan Yeriko ini beserta raja dan seluruh pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menyerahkan ini kepada Yosua? Bukan karena Tuhan tidak mampu berperang melawan Yeriko. Bukan juga Tuhan tidak bisa menyelesaikan peperangan melawan Yeriko. Tetapi justru Tuhan telah menyelesaikan, Tuhan telah memenangkan peperangan melawan Yeriko. Dan kalau Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan Yosua dan bangsa Israel, itu menunjukkan bahwa Tuhan tahu dengan tepat Yosua dan bangsa Israel mempunyai kemampuan untuk mengerjakan atau mengambil, memperoleh kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan atas Yeriko. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya Panglima bala tentara Tuhan juga mengajari Yosua bagaimana cara berperang melawan orang-orang Yeriko yang sangat kuat dan sangat kuat bentengnya tersebut, yaitu dengan cara yang sangat tidak masuk akal menurut pemikiran manusia. Dan cara-cara perang seperti ini belum pernah ada dan tidak pernah ada di dalam strategi perang. Tetapi justru melalui strategi perang ini, ternyata nantinya Yeriko boleh direbut oleh orang-orang Israel. Anak-anak sekalian, kenapa sih Tuhan memberikan cara yang seperti itu? Tuhan ingin supaya orang-orang Israel, kalau sampai mereka dapat merebut kota Yeriko, menghancurkan, memusnahkan seluruh penduduknya, orang Israel tidak menjadi sombong. Yang kedua, Tuhan ingin mengajar bahwa orang Israel harus belajar beriman kepada Tuhan. Seperti Ibrani pasal 11 ayat 30 mengatakan, oleh karena iman, tembok-tembok Yeriko runtuh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Yosua mendengarkan seluruh apa yang diperintahkan di dalam cara berperangnya, maka Yosua segera mengumpulkan seluruh para imam, para pasukan perang daripada orang-orang Israel. Mereka diberitahu cara perangnya.
dengan cara barisnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah seluruh pasukan perang daripada Israel. Yang kedua adalah 7 imam peniup sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Urutan yang ketiga adalah imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan. Yang berikutnya adalah barisan penutup. Maka kira-kira jumlah mereka ada sekitar mungkin saja bisa 400.000 orang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah cukup berhenti sampai di situ? Baris saja bukan. Tetapi seluruh barisan ini harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja dalam sehari selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Dan dikatakan oleh Yosua, ketika engkau berkeliling, setiap engkau berkeliling, hanya boleh suara sangkakala saja yang ditiup. Semua orang yang ikut dalam barisan tidak boleh mengeluarkan kata-kata, satu patah kata pun. Artinya semua membisu. Dan ketika pada keliling yang ke-7, pada hari yang ke-7, itu sangkakala akan ditiup lebih panjang suaranya. Dan saat itu Yosua memberikan aba-aba, bersoraklah karena Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seluruh orang Israel bersorak, maka runtuhlah benteng kota Yeriko itu. Kalian tahu benteng kota Yeriko itu tebalnya sekitar lebih kurang 6 meter. Tingginya itu lebih kurang, ada yang mengatakan 9 sampai 12 meter. Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal karena bangsa Israel saat itu mempunyai alat perang yang sangat minim dan tidak mungkin dapat merobohkan tembok kota Yeriko. Kalau kota Yeriko temboknya sampai bisa runtuh, itu karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh manusia yang merobohkan tembok kota Yeriko tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika tembok itu runtuh, maka pasukan Israel segera memasuki kota Yeriko tersebut dan menumpas seluruh penduduknya, juga menumpas seluruh binatang ternaknya. Tetapi ada satu keluarga yang tidak ditumpas habis oleh seluruh pasukan Israel, yaitu keluarga daripada perempuan sundal yang bernama Rahab beserta seluruh orang-orang yang ada dalam rumah Rahab tersebut. Kenapa Rahab luput atau terlepas dari penghakiman Allah? Karena Rahab telah memilih untuk percaya, untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah perjanjian, Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kau dan aku bisa menarik satu pelajaran yang indah, bahwa jikalau Rahab bisa terluput dari penghakiman Allah karena dia memilih Allah perjanjian, bagaimana dengan kau dan aku hari ini? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, maka kau dan aku pun bisa terlepas dari penghakiman Allah. Karena yang telah menanggung seluruh penghakiman yang harusnya kita terima telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pelajaran berikutnya kau dan aku dapatkan adalah bahwa kau dan aku tidak punya hak dan tidak pernah Tuhan perintahkan untuk menumpas manusia atau membunuh manusia. Karena penghakiman itu adalah hak mutlak Tuhan. Dan kita yang ada hidup dalam zaman ini, kita terus tetap memang harus berperang. Berperang melawan kuasa kegelapan. Berperang untuk membawa orang lain supaya terlepas dari penghakiman Allah. Yaitu dengan membawa orang lain, memperkenalkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka yang kita
bawah tersebut boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur ada satu hal yang paling penting, supaya kau dan aku tetap belajar taat dan beriman kepada Tuhan, supaya kemenangan menjadi milikmu dan milikku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan yang indah, supaya kami boleh belajar taat sepanjang umur hidup kami. Sekalipun hal itu sangat tidak masuk akal bagi kami, sekalipun itu mungkin sangat tidak mengenakkan bagi kami, sekalipun itu sangat tidak menyenangkan bagi kami, tetapi kami tahu ketika kami taat, kami beriman kepadamu, kami melihat hal-hal yang indah, mujizat-mujizat yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini sungguh mengagumkan. Bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok kota yang super kokoh, yaitu Yeriko, hanya dengan berjalan mengelilinginya. Tapi hati-hati, setelah dihancurkan Tuhan, tinta dimusnahkan sampai tuntas. Apa artinya, Keila? Ternyata hal ini sebagai contoh bagaimana Tuhan menghakimi sebuah bangsa. Dan nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali, Tuhan akan melakukan hal yang sama pada orang yang menolak Dia. Bagaimana teman-teman? Kalau bagi Keila ya, terpujilah Tuhan. Jangan lupa besok baca kelanjutannya dari Yosua pasal 7. Bye-bye.